Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, ini adalah video pengantar untuk final project kita. Jadi setelah kalian melakukan 3 project, projectnya sederhana-sederhana sebetulnya, dan itu adalah saya siapkan skill kalian dalam teknologi ketika membuat project itu untuk membantu kalian ketika mengerjakan project final ini, yaitu digital comic. Nah, saya kemarin sudah sempat melihat-lihat respon kalian di bagian stop and reflect, bagaimana respon kalian terhadap hasil eksplorasi dalam alat-alat teknologi yang bisa digunakan untuk membuat video. Nah, nanti ada yang suka dengan video scribe, ada yang suka dengan Powtoon, ada yang suka dengan KineMaster, ada yang nggak suka dengan Screencast-O-Matic dan Screencastify. Saya rasa karena terlalu sederhana gitu ya. Nah, nanti salah satu alat tersebut akan kalian gunakan untuk membuat video sederhana di project ini. Nah, project ini nanti akan agak kompleks, makanya projectnya kita akan lakukan selama 4 minggu, dan saya harap kalian bisa mengikuti step by step-nya sesuai dengan tahapan yang saya berikan, sehingga nanti nggak keteteran, nggak ketinggalan di akhir gitu ya. Apa sih projectnya? Saya akan share screen dulu. Oke, nah ini dia projectnya. Pada project kali ini kalian akan membuat materi digital untuk siswa dalam bentuk digital comic, gitu ya. Jadi nanti kalian akan menggabungkan pengetahuan kalian yang pernah kalian dapat di mata kuliah yang lain, misalnya mata kuliah metode pembelajaran, atau mata kuliah lain yang berhubungan dengan kegiatan membuat RPP atau RPPH. Video ini saya buat sekalian ya, karena mata kuliah ini tuh sebetulnya sama paralel. Ada mata kuliah pembelajaran digital untuk siswa PGSD, dan ada mata kuliah pembelajaran komputer untuk anak usia dini untuk mahasiswa PG PAUD. Nah, proyeknya sama, hanya nanti kontennya yang berbeda gitu. Nah, ini kita akan buat dalam bentuk komik digital, tapi si komik ini nanti akan interaktif, ada suaranya, ada videonya, ada latihan soalnya, dan lain-lain. Jadi nanti kamu bisa rekam suara untuk instruksi, lalu dimasukkan ke digital komik, bisa buat video pakai yang kemarin video scribe, Powtoon, dan lain-lain, lalu dimasukkan ke digital komik, bisa buat latihan soal, menggunakan learning apps, kalian udah pada jago bikin learning apps, atau kalian boleh menggunakan alat-alat teknologi lain yang nanti saya akan perkenalkan. Jadi kalau punya energi lebih, mau coba alat teknologi lain, silahkan. Ayo, dieksplorasi kreativitasnya. Tapi kalau mau pakai learning apps, video, dan Vokeru saja juga nggak apa-apa. Oke, saya akan perlihatkan contohnya. Nanti kalian bisa explore sendiri contohnya ini. Tapi saya akan menunjukkan dulu kepada kalian. Nah, ini dia komiknya. Komiknya tuh tidak cuman isinya kata-kata kayak komik konvensional gitu ya. Kalau komik konvensional kan isinya hanya gambar dan kata-kata. Tapi ini komik yang digital gitu, sehingga komiknya bisa diklik klik klik klik, lalu siswanya bisa berinteraksi dengan komik, bisa mendengarkan suara gurunya, nonton videonya juga di sini, latihan soalnya juga di dalam komik ini gitu. Nah, yang pertama ini topiknya tata surya. Si topik tata surya ini sebetulnya buat di PAUD ada, untuk di SD juga ada, makanya saya pilih ini. Tapi di levelnya mungkin kalau buat PAUD nggak semuanya cocok. Nanti yang mahasiswa PG PAUD silahkan sesuaikan dengan perkembangan kognitif, perkembangan bahasanya anak-anak, dan yang mahasiswa PGSD juga sesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, keunikan dari komik digital ini, tadi saya bilang bisa diklik, klik, klik, klik. Jadi kalau saya, ini hasil rekaman suara saya, kalau saya klik ini. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita akan
Nah, jadi kita bisa pasang instruksinya di sini. Terus bisa juga instruksinya dalam bentuk video. Kalian kan udah tahu caranya bikin video scribe, Powtoon. Kalau yang ini saya videonya pakai yang sederhana aja, pakai Screencastify. Jadi siswanya bisa nonton di sini. Dan jangan lupa nanti buat panah-panah seperti ini untuk menunjukkan arah kemana si anak-anak harus mengikuti ya kegiatannya. Kita lihat ya. Link Games Hangman, yaitu melihat jumlah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang topik tata surya. Kalian pernah dengar tidak tata surya itu apa? Atau kalian matahari dan bumi? Nah, jadi ada video, ada instruksi. Kalau ada latihan bisa diklik sini. Ini masuk ke Hangman. Instruksi untuk main Hangman-nya sudah ada di video sebelumnya. Gitu ya. Jadi si anak-anak bisa nebak misalnya, oh ini apa ya? Apakah Merkurius? Bukan. Apakah Neptunus? Bukan. Oh mungkin Oke, kalau sudah berdapat, lalu next word. Nah ini nanti kamu lihat kalau yang anak PAUD cocok nggak ya? Mungkin perlu games yang lain yang ada di learning apps, gitu ya? Atau games yang nanti saya tampilkan di website yang lain. Kalau anak SD mungkin ini cocok. Nah bisa ikut latihan, bisa nonton video, lalu ini ada link ke learning apps. Seperti ini bisa melabeli. Kemudian ini learning apps juga, ada latihan di sini. Nah, ini bisa diperbesar. Ini nanti ada latihan-latihannya, misalnya planet bercincin. Siswanya diberi tantangan. Carilah planet-planet yang memiliki cincin, sebutkan, kemudian upload gambarnya. Nanti masuk ke Padlet, seperti ini. Nah, ini saya kasih contoh yang sudah pernah dipakai. Ini sebetulnya saya pakai untuk demo gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, ini saya pakai Genially bikinnya. Kemudian si Genially-nya ini, nah ini yang ini saya pakai Genially. Nah si Genially-nya itu saya buat ngelink ke Padlet. Kalau kalian mau belajar Genially itu apa, Padlet itu apa, nanti bisa dilihat di kegiatan selanjutnya. Agak ribet memang, kalau mau nanti kalau misalnya ada kesulitan kalian bisa tanya saya, bisa tanya para tutor. Tapi kalau mau ganti pakai yang lain yang lebih simpel itu terserah. Jadi kalian nanti desain sendiri ya. Kemudian yang terakhir ini ada aktivitas yang menggunakan voice spice. Jadi seperti refleksi, siswanya diminta untuk merekam suara. Ada pertanyaannya, lalu mereka diminta untuk merekam suara gitu. Nanti kalian bisa coba sendiri komiknya. Jadi sebelum kalian mulai membuat, perlu mencoba dulu komik yang saya buat, biar tahu apa rasanya, ada bayangan, oh seperti ini tuh yang diharapkan. Nanti kalian setiap orang secara individu saya minta untuk membuat komik seperti ini, dan proses pembuatannya adalah 4 minggu. Oke, 4 minggu itu terdiri dari apa saja ya? Mana tadi ini? 4 minggu itu terdiri dari apa saja ya? Jadi nanti kalian perlu merancang dulu kegiatan pembelajarannya, bisa bikin RPP dulu, tapi RPP sederhana aja. Nah, saya akan memperlihatkan dulu tahapan kegiatan dari komik digital ini. Oke, sebelum saya mulai menjelaskan tentang tahapan kegiatan dan proyek selanjutnya, saya ingin kalian pergi ke aktivitas yang kedua, lalu mengklik link untuk ke demo komik digital, dan kalian coba dulu langkah-langkah yang ada di komik digital. Setelah itu, nanti saya akan mulai jelaskan apa sih di balik komik digital itu, bagaimana tahapan-tahapan pembuatannya, dan lain-lain. Tapi saya ingin kalian mencoba dulu demo komik digital yang sudah saya siapkan. Oke, sekian dulu untuk video ini. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.